Shalom kekasih Tuhan, bertemu kembali pada pembacaan firman. Tetap semangat dan bersuka cita. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum membaca firman, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang sujud bersimpu di bawah kaki-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami datang sujud bersimpu di bawah kaki-Mu. Urapi kami ya Allah Roh Kudus dengan seluruh pendengar yang mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami saat membaca firman. Kami mulai pembacaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Suci. Haleluya. Amin. Yosua 5, penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir, sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat, sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Panglima balan tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima balan tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus.
Dan Yosua berbuat demikian. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Kami sudah memperdengarkan dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati para pendengar channel YouTube ini. Berikan kesehatan, rezeki, kekuatan iman yang baru dalam menjalani kehidupan hari ini. Kuasa darah Yesus membungkus kami untuk terus maju membaca dan merenungkan serta melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan El Shaddai, Allah yang maha mulia, maha ajaib. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.